Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Cut, pukul 11 nanti kawan ayah datang, pakai baju yang pantas. Kalau bisa pakai gamis. Kalau Cut nggak punya pinjam sama Rahma, pesan sang ayah. Tetapi Anya menggeleng tidak setuju sambil meninggalkan ayahnya menuju kamarnya. Anya sudah bertekad tetap akan mengenakan apa yang ia mau dan ia suka. Lagi pula untuk apa mengenakan gamis? Mau pergi pengajian? Untuk apa pinjam ke Rahma? Lebih baik Anya tidak mengenakan apa-apa ketimbang mengenakan baju Rahma, istri ayahnya. Anya membuka kopernya. Ia memilih mengenakan t-shirt hitam yang akan ia lapisi dengan kemeja flanel kotak-kotak biru yang lengannya ia gulung hingga siku. Tidak lupa celana jeans hitam. Rambutnya pun ia kunci asal-asalan. Anya sengaja berpenampilan setomboy mungkin agar tampak buruk di mata kawan ayahnya. Bahkan ia sampai rela tampil nyaris tanpa make up. Hanya berharap penampilannya nanti menjadi salah satu alasan gagalnya perjodohan itu. Lo jadi lebih mirip petani Amerika ketimbang perempuan Aceh. Arta mencibir saat pertama kali melihat Anya keluar dari kamar dengan penampilan seperti itu. Gue sengaja, timpal Anya. Kalau gue dandan cantik pakai gamis segala, yang ada itu laki langsung nyeret gue ke penghulu, gimana? Arta menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sambil berusaha membayangkan Anya yang bergamis dan tampak soleha dengan hijab. Andai Anya memakainya, jangan karena laki itu, Arta pun bisa saja langsung berubah pikiran lalu menyeretnya ke KUA. Karena bokap gue tetap ngotot mau ngenalin gue ke kawannya. Jadi rencananya begini. Nanti di depan mereka kita pura-pura mesra, oke? Mesra kayak apa contohnya? Tanya Arta memancing. Gandengan misalnya, dan gue mungkin akan merangkul pundak lo jika diperlukan. Anya menjelaskan salah satu skenarionya. Gue suka ide lo. Arta sumringah sambil menggerak-gerakkan kedua alis tebalnya ke atas membayangkan adegan demi adegan mesra yang bakal ia lakoni nanti. Tapi ingat, lo jangan ambil kesempatan dalam kesempitan ya. Anya melayangkan tatapan mengancam. Oke, ada scan ciuman juga nggak? Arta iseng-iseng bertanya, siapa tahu benar-benar ada. Ngarep. Anya kembali melayangkan tatapan sengit. Mana bisa nggak ada, bukannya agar lo meyakinkan. Protes Arta sambil kedua tangannya meraih segumpal rambut keribonya, lalu mengikatnya ke atas hingga persis kemoceng. Namun efeknya langsung membuat wajah Arta tampak cerah seolah tanpa semak-semak. Mata besar Arta melotot besar. Gue tampol bolak-balik ya pakai sepatu kalau lo sampai berani improvisasi. Anya mengacungkan ankle bootsnya ke dekat wajah Arta. Lelaki rambut kemoceng itu hanya tertawa menanggapinya. Gue serius, ujarannya sambil mengenakan sepatu ankle bootsnya yang berbahan kulit lembu. Bahkan tangannya sempat mampir bertumpu di bahu Arta. 30 menit kemudian, sebuah mobil Ford Ranger berwarna hitam masuk ke halaman villa. Anya yang mengintip dari balik tirai jendela langsung melirik Arta, memberi isyarat bahwa opera sabunnya akan segera dimulai. Anya menghampiri Arta sambil mengulurkan tangannya. Gandeng. Dengan senang hati Arta menyambut tangan itu dan meremasnya dengan dalam gandengannya. Biasa aja kali tak, Anya memberi peringatan. Katanya minta digandeng. Tanpa mengurangi rasa hormat, please gandengan casual aja. Jangan kayak gandengan mesum mau ngajak ngamar. Tukas Anya judes. Astaga Anya, susun aja deh lo. Gue cuma sedang menghayati peran gue jadi pacar lo. Arta berdalih. Setelah ini lo bakal berhutang budi sama gue, ujar Arta lagi mengingatkan sambil mencubit hidung mancung Anya yang langsung ditepis dengan cepat.
Iya, gue gak akan lupa. Hari ini kan? Arta hanya mengerlingkan sebelah matanya sambil tersenyum kecil. Tapi tangannya makin mengeratkan, genggaman tangannya pada jemari tangan Anya. Sekali lagi ditatapnya wajah Anya hingga perempuan itu merasa ada yang aneh pada Arta. Lo lihat apa? Kalau ternyata kawan bokap lo ganteng dan lo ingin berubah pikiran gimana? Gak nyesel? Anya tertawa. Gue tahu selera bokap gue gak pernah beres. Percaya deh sama gue. Dan muka lo biasa aja kali. Jangan tegang gitu. Santai tak? Oke. Arta meringis. Ayo kita mulai dramanya. Dosanya dibagi 2 tapi banyakan di elo ya. Iya Pak Raden. Gue yang tanggung semuanya juga boleh. Anya tertawa. Dengan tangan bergandengan, Arta membawa Anya keluar menuju halaman villa, menemui sang tamu istimewa yang ditunggu-tunggu. Di halaman, di depan mobil Ford Ranger hitam, tampak Pak Teku Abdullah Saleh sedang mengobrol akrab dengan seorang pria bertubuh tinggi tegap. Pria itu masih berdiri membelakangi Anya yang baru datang bersama Arta. Lelaki itu mengenakan jas berwarna abu-abu dan bercelana jeans. Penampilan rapi namun tetap tampak casualnya itu mengingatkan Anya pada penampilan pria-pria berjas dalam setiap drama Korea yang sering ia tonton. Membuat Anya sampai sempat ragu jika usia pria itu setua ayahnya. Saat melihat Anya keluar, Pak Abdullah Saleh pria 60 tahun itu tampak kurang senang dengan penampilan Anya yang tidak sesuai dengan harapannya. Terlebih lagi malah sengaja bergandengan tangan dengan Arta. Tampak jelas putrinya sedang berusaha membangkang padanya. Meski raut wajah ayah Anya tampak malu melihat penampilan Anya yang menurutnya kurang pantas itu, tetap saja ia harus mengenalkan putrinya dengan pria kenalannya yang telah jauh-jauh datang dari Banda Aceh demi bertemu dengan putri satu-satunya itu. Cut, kemari. Sang ayah melambaikan tangan kanannya. Kenalkan, ini kawan ayah. Katanya dengan nada suara yang terdengar lunak meski mata tajamnya menatap tidak senang pada Arta yang terus menggandeng putrinya di depan matanya. Masih bergandengan erat dengan Arta, Anya melangkah mendekat dengan was-was, bersamaan dengan pria kawan ayahnya yang berbalik dan menampakkan wajahnya yang ternyata tampan rupawan. Bibirnya sontak terperangah lebar, begitu pula dengan Arta. Hai, pria itu pun tampak terkejut melihat Anya yang datang bergandengan tangan dengan pria lain, pria yang rambutnya mirip kemoceng. Anya yang tampak terkejut langsung tersadar dan melepaskan gandengan tangan Arta sambil melangkah maju. Kamu kan? Kita pernah ketemu sebelumnya bukan? Pria itu berusaha memastikan hal yang sama seperti yang dirasakan Anya. Ingatan Anya kembali ke masa sekitar 1,5 tahun yang lalu pada acara pernikahan sahabatnya, Amor dan Jovan. Saat ia berebut buket bunga pengantin yang dilemparkan kepada para wanita lajang yang berdiri penuh damba di belakangnya. Saat buket bunga dilemparkan dan melambung cukup tinggi, refleks Anya bergerak mundur ke belakang hingga keseimbangannya terganggu dan ia pun sampai jatuh terjengkang. Beruntung ia jatuh tepat di dalam pelukan seorang pria yang membuat mereka berdua pada akhirnya sama-sama terjatuh. Bersamaan dengan itu, buket bunganya jatuh tepat dalam pelukan Anya. Pria malang yang waktu itu tertimpa tubuhnya adalah pria yang kini berdiri di depannya. Pria dengan wajah rupawan yang pesonanya langsung menyihir Anya, hingga Anya nyaris kehilangan kata-kata setiap kali kedua mata mereka saling bertemu. Pasha Iskandar, pria itu mengulurkan tangan kokohnya menjabat tangan Anya. Jabatan tangannya bahkan terasa hangat hingga membuat hati Anya berdesir aneh. Waktu itu aku lupa mengenalkan diri. Anya. Wajah Anya sampai merona merasakan hangatnya jabat tangan Pasha yang hampir menyelimuti seluruh tangannya.
Anya seketika menyesal karena telah berburuk sangka dengan pilihan ayahnya. Setelah ini, Anya akan melakukan sujud syukur ke segala penjuru. Anya memang belum sempat mengenal Pasha setelah insiden itu. Karena Pasha pergi begitu saja setelah menolongnya. Tanpa pernah disangka-sangka, mereka akhirnya bertemu lagi pada hari ini. Pada momen yang telah direncanakan oleh sang ayah. Aku sungguh gak menyangka ternyata kamu adalah putri Bapak Abdullah Saleh. Andai aku tidak pernah bertemu dan berbisnis kopi dengan ayah kamu, mungkin kita berdua belum tentu akan bertemu lagi seperti sekarang ini. Ujarnya panjang lebar saat keduanya semakin dekat berdiri berduaan. Mengabaikan Arta yang tampak kesal karena Anya banting setir mencampakannya. Anya tersipu hingga pipinya merona. Aku juga gak menyangka ternyata kamulah kawan ayah. Maaf ya, waktu itu aku sampai lupa berterima kasih. Kamu udah nyelamatin dari sakitnya jatuh ke tanah. Saat itu badan kamu pasti sakit banget ya. Anya mengingatkan Pasha akan peristiwa setahun yang lalu. Enggak kok, badan kamu ringan, aku gak kesakitan. Justru bersyukur, ujar Pasha tanpa ragu mengeluarkan gombalannya. Sementara di belakang mereka, Arta yang menguping pembicaraan keduanya, rasanya ingin muntah. Arta juga ingat peristiwa itu. Andai Anya tahu, Arta pun layak mendapat ucapan terima kasih itu. Pria itu Pasha Iskandar, teman sekaligus rekan bisnis, Jovan bosnya. Arta ingat benar karena pernah 2 kali berjumpa dengannya. Pria yang sok keren berjas Prada itu memang menangkap tubuh Anya yang jatuh. Tapi tanpa pernah Anya tahu hingga kini bahwa Arta lah yang paling menderita saat itu. Saat itu alih-alih Arta ingin menangkap tubuh Anya, malah ia yang tertimpa tubuh Pasha yang mendahuluinya menangkap tubuh Anya. Merasa diabaikan, Arta mundur perlahan, menahan wajahnya agar tetap tampak cool meski diam-diam kedua tangannya terkepal keras di balik kedua saku celananya. Pak Asrul, pegawai ayah Anya yang entah sejak kapan berdiri di sebelah Arta, pun ikut menepuk-nepuk bahu Arta dengan tatapan prihatin. Lelaki gayo itu pasti menyangka Arta sedang bersedih, karena sekuat-kuatnya pria di dunia, jika dicampakkan begitu saja seperti itu perasaannya pasti hancur. Gak apa-apa pak, saya kuat kok. Arta membusungkan dadanya, menahan sesuatu yang tiba-tiba masuk lalu menusuk-nusuk dadanya. Ngapain lo duduk di sini? Anya mengusir Arta dengan setengah berbisik saat mereka berempat duduk di teras villa untuk menikmati racikan kopi hasil perkebunan. Geser sana, jangan deket gue. Anya gelisah dengan ulah Arta yang sengaja duduk sangat dekat di sampingnya. Sementara Pasha duduk di seberangnya bersama sang ayah. Sesekali menatap mereka berdua sambil berbincang-bincang dengan ayah Anya. Gak mau, Arta balas berbisik. Jangan lupa peran gue saat ini masih jadi pacar lo, timpal Arta sambil mengedipkan sebelah matanya. Shit, gue lupa. Anya akhirnya menyadari. Tanpa aba-aba, Anya menarik Arta masuk ke dalam ruangan. Ia perlu bicara tegas dengan Arta. Mengakhiri sandiwara mereka berdua detik itu juga. Oke, peran lo udah selesai sekarang dan gue sungguh berterima kasih banget sama lo. Gue nyesel tak, ternyata doi ganteng abis. Sorry ya, gue udah ngerepotin lo sejauh ini. Tapi gue gak akan lupa kesepakatan kita. Gue langsung comblangin lo sama Arini setelah balik ke Jakarta, oke? Arta diam tak bergeming, sambil terus menatap bola mata Anya. Ia sungguh kecewa dengan sikap Anya yang sekarang padanya. Namun tidak tega menghapus binar bahagia pada bola mata indah itu. Hingga Arta hanya bisa menjawab oke. Anya tersenyum lebar, menyentuh bahu Arta dengan cukup lama dan berkata, sekali lagi maaf ya tak, udah bikin lo repot. Tahu gak, hari ini gue seneng banget. Kalau hubungan gue dengan Pasha mulus hingga ke depannya, selamanya gue gak akan pernah lupakan jasa lo ini. Arta terpaku, bahkan Anya begitu percaya diri akan berhubungan serius dengan orang itu.
Beberapa detik kemudian Arta berkata, apa nggak terlalu cepat lo percaya begitu saja pada orang itu? Anya terdiam. Arta benar. Biasanya dia memang tidak mudah percaya dengan orang asing. Tapi Pasha bisa dibilang bukan orang asing lagi. Anya menghela nafas, memahami kekhawatiran Arta padanya. Gue memang biasanya nggak gampang percaya sama orang tak. Tapi kali ini beda. Gue yakin banget tak. He's the one. Dia jodoh gue. Bersambung. Thank you for watching.